Perkenalkan, nama saya Panji Maulana dengan NIM D1 D025059 dari kelas R004 Prodi Kehutanan. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas hasil pengamatan keanekaragaman flora dan fauna. Tujuan dari pengamatan ini untuk mengamati keanekaragaman flora dan fauna dan untuk mengetahui berbagai jenis tumbuhan dan hewan yang hidup di suatu wilayah serta memahami pola penyebarannya di alam. Melalui kegiatan ini kita dapat mengenal lebih dalam karakteristik setiap spesies, mulai dari bentuk fisik, cara berkembang biak, habitat, hingga peranannya dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Burung beo umumnya hidup di hutan tropis, hutan sekunder, dan daerah pepohonan lebat yang memiliki banyak buah-buahan. Mereka sering ditemukan di pepohonan tinggi dan jarang turun ke tanah. Burung ini menyukai lingkungan yang lembab dengan suhu hangat, serta memiliki banyak tempat bertengger. Burung beo berasal dari wilayah Asia Selatan hingga Asia Tenggara, termasuk India, Sri Lanka, Myanmar, Thailand, Malaysia, dan Indonesia, terutama di Sumatera, Kalimantan, dan Jawa. Di Indonesia, burung ini cukup dikenal dan sering dijadikan hewan peliharaan karena kemampuannya meniru suara manusia. Burung beo memiliki tubuh berukuran sedang dengan panjang sekitar 26 hingga 30 cm. Bulu tubuhnya didominasi warna hitam mengkilap dengan paruh berwarna orange, kekuningan, dan terdapat corak kuning cerah di sekitar mata dan tengkuk. Kakinya berwarna kuning kuat dan digunakan untuk mencengkram cabang pohon. Taksonomi dari burung beo, nama Latin Gracula regiliosa, Kingdom Animalia, divisi Chordata, kelas Apes, ordo Passeriformes, famili Sturnidae, genus Gracula, spesies Gracula regiliosa. Berikut cara berkembang biak dari burung beo. Burung beo berkembang biak dengan bertelur. Proses reproduksinya diawali dengan perkawinan antara jantan dan betina, di mana penjantan akan menarik perhatian betina melalui kicauan, gerakan tubuh, dan tampilan warna bulu. Setelah terjadi perkawinan, burung betina akan mencari atau membuat sarang di lubang pohon, tempat yang aman untuk meletakkan telur-telurnya. Biasanya, burung beo betina akan bertelur sebanyak 2-3 butir dalam satu masa bertelur. Telur dierami selama sekitar 13 hingga 17 hari hingga menetas. Selama masa pengeraman, induk betina akan menjaga suhu dan keamanan telur, sementara penjantan sering membantu menyediakan makanan. Anak burung beo yang menetas disebut anakan atau piyik. Mereka belum bisa terbang dan masih sangat bergantung pada induknya untuk mendapatkan makanan serta perlindungan. Setelah beberapa minggu, anak beo mulai belajar terbang dan mencari makanan sendiri. Burung beo biasanya mulai dewasa secara seksual pada usia 2-3 tahun, tergantung jenisnya dan kondisi lingkungannya. Untuk klasifikasi jenis makanan, burung beo merupakan jenis burung yang tergolong omnivora, yaitu pemakan segala, namun cenderung lebih dominan sebagai fungivora atau pemakan buah-buahan. Untuk klasifikasi jenis makanan, burung beo merupakan jenis burung yang tergolong omnivora, yaitu pemakan segala, namun cenderung lebih dominan sebagai fungivora atau pemakan buah-buahan. Dalam habitat aslinya di hutan tropis, burung beo banyak mengkonsumsi buah segar seperti pepaya, pisang, apel, jambu, mangga, dan buah ara. Buah-buahan tersebut mengandung vitamin, mineral, dan air yang penting untuk menjaga kesehatan tubuh serta kilau tubuh bulu burung beo. Selain buah, burung beo juga memakan berbagai jenis serangga kecil seperti jangkrik, ulat Hongkong, dan belalang sebagai sumber protein tambahan, terutama saat masa pertumbuhan atau pergantian bulu. Burung beo juga sesekali menghisap nektar bunga sebagai sumber energi alami karena kandungan gulanya yang tinggi. Kebiasaan makan yang beragam ini menunjukkan bahwa burung beo memiliki kemampuan beradaptasi yang baik terhadap ketersediaan makanan di lingkungannya.
Dengan pola makan seperti ini, burung beo berperan penting dalam ekosistem hutan, terutama sebagai penyebar biji-bijian dari buah yang dimakannya, sehingga membantu regenerasi tanaman di alam. Selanjutnya saya akan membahas tentang flora, yaitu pohon kelat. Pohon kelat atau Syzygium sp merupakan tumbuhan yang tumbuh subur di wilayah beriklim tropis dengan curah hujan tinggi. Habitat alaminya berada di hutan hujan tropis, hutan sekunder, tepi sungai, serta daerah yang lembab dan teduh. Tanaman ini dapat ditemukan mulai dari dataran rendah hingga daerah pegunungan dengan ketinggian mencapai sekitar 1.500 meter di atas permukaan laut. Pohon ini tumbuh baik pada tanah yang gembur, lembab, dan kaya bahan organik seperti tanah liat atau berpasir. Selain itu, beberapa spesiesnya mampu beradaptasi di lingkungan terbuka, bahkan sering dijadikan tanaman hias atau peneduh di sekitar pemukiman. Sebaran geografisnya cukup luas, mencakup kawasan Asia Tenggara seperti Indonesia, Malaysia, dan Filipina, hingga ke Australia bagian utara dan Kepulauan Pasifik. Untuk taksonomi dari Syzygium sp ini, teman-teman, ada kingdom, itu Plantae, divisinya Magnolipita, kelas Magnoliopsida, ordo Myrtales, famili Myrtaceae, genus Syzygium, spesies Syzygium sp. Untuk keterangannya, istilah Syzygium sp digunakan ketika jenis spesiesnya belum ditentukan secara spesifik. Genus Syzygium memiliki banyak spesies seperti Syzygium folianthum atau kelat salam hutan, Syzygium aqueum, jambu air, Syzygium melacense atau jambu bol, dan Syzygium aromaticum atau cengkeh. Lingkungan dari pohon kelat yaitu tumbuh pada kondisi tanah humus dengan lingkungan yang cukup teduh hingga ternaungi sepenuhnya. Di sekitar pohon terdapat beberapa tumbuhan kecil lain serta serasah daun kering yang menutupi permukaan tanah. Batang pohon kelat berwarna coklat agak kemerahan, berstruktur silindris, keras, dan kokoh. Bentuk batangnya tegak lurus ke atas dengan percabangan di bagian atas yang membentuk tajuk rimbun, sehingga mampu memberikan naungan bagi lingkungan sekitarnya. Secara umum, pohon kelat atau Syzygium sp ini dikenal sebagai tumbuhan berkayu yang memiliki peran penting dalam ekosistem hutan, baik sebagai penyedia naungan maupun sumber pakan bagi satwa melalui buahnya. Beberapa jenis kelat menghasilkan buah yang dapat dimakan dan dimanfaatkan oleh masyarakat, baik secara langsung maupun sebagai bahan olahan. Selain itu, kayu kelat dikenal cukup kuat dan kadang digunakan untuk keperluan sederhana. Keberadaan pohon kelat juga berperan dalam menjaga kelembapan tanah serta mendukung keseimbangan lingkungan hutan secara alami. Kesimpulan dari pengamatan flora dan fauna ini menunjukkan bahwa pohon kelat dan burung beo memiliki peran penting dan saling melengkapi dalam ekosistem. Pohon kelat berfungsi sebagai habitat dan sumber daya alam, dan burung beo membantu menjaga keseimbangan lingkungan melalui perannya sebagai fauna hutan. Hubungan ini memberikan manfaat ekologis yang besar dan menegaskan pentingnya menjaga kelestarian flora dan fauna secara bersama-sama. Nah, teman-teman, mungkin sekian penjelasan tentang pengamatan flora dan fauna yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.